Halo semua, selamat datang kembali di channel Frau ID. Kalau kemarin kita sudah menceritakan seluruh alur cerita dari GTA Online Prologue dan juga GTA Online Contact Mission, sekarang kita akan melanjutkan cerita dari GTA Online, yaitu cerita GTA Online Lowrider, yaitu cerita lanjutan dari GTA Online Contact Mission. Setelah karakter kita, alias kalau gue itu manggilnya si Brian itu, bekerja dengan beberapa tokoh di GTA Online alias di San Andreas, seperti contohnya di situ ada si Lemar, Geralt, Ron, Trevor, Lester, Martin Madrazo, dan lain-lain. Nah, setelah karakter kita menuntaskan bekerja dengan mereka, nantinya karakter kita itu kan otomatis tidak lagi mempunyai pekerjaan tuh. Tapi karakter kita memang sudah mempunyai uang. Nah, kalau kalian masih ingat di misi terakhir dari GTA Online Contact Mission, disitu kan kita bertemu Lester, dan Lester menyarankan kita untuk merampok bank. Tapi kita harus punya apartemen terlebih dahulu untuk melakukan prep heist-nya. Tapi kita gak punya uang yang cukup nih. Gimana cara mendapatkan uangnya? Yaitu ada di misi Lowriders ini. Simak aja guys. Sebelumnya gue mau urutin dulu setting waktu dari GTA Online ini. Jadi GTA Online Prologue itu bersetting sekitar bulan April tahun 2013. Terus GTA Online Contact Mission itu bersetting pada bulan Mei 2013. Nah, GTA Online Lowriders ini bersetting pada bulan Juni 2013. Jadi bagi kalian yang belum nonton GTA Online Prologue dan GTA Online Contact Missionnya, silahkan kalian tonton, linknya ada di deskripsi ya. Nah, jadi cerita dari GTA Online Lowriders ini menceritakan kisah sahabatnya Franklin yang bernama Lemar, yang berjuang untuk mendapatkan reputasi dan jabatan di gengnya, yaitu geng The Families. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, apakah geng The Families yang di GTA 5 dan yang ada di GTA San Andreas itu sama saja? Ya, sama aja, cuma beberapa wilayahnya ada yang berbeda karena sudah diambil alih oleh geng balas. Salah satunya Grove Street. Di GTA San Andreas itu kan ada Grove Street Families, tapi udah diambil alih sama balas. Mungkin yang di GTA 5 itu ada Chamberlain Hills Families, Forum Drive Families, Davis Families, dan masih banyak lagi lah. Oke guys, kita sekarang lanjut aja ya ke cerita dari GTA Online Lowriders ini. Oh ya, kan gue udah pernah bilang kalau gue itu mempunyai dua karakter online di GTA gue. Dan untuk yang cowok gue itu beri nama Brian. Nah, untuk yang cewek gue beri nama Mia. Gue bosan pakai si Brian mulu. Sekarang untuk yang di DLC Lowriders gue bakalan pakai yang ceweknya Mia. Jadi yang si Brian udahlah bekerja dengan beberapa tokoh yang di Los Santos. Biarin aja nih si Mia ngebantuin si Lemar buat naikin reputasinya. Nanti juga digaji kok, karena si Mia dan Brian itu nanti akan tinggal bareng-bareng. Karena kan dia berdua itu adalah partner, yang dimana si Mia itu dikenalkan ke Brian pada saat dia itu bertemu dengan Lester. Lester memperkenalkan Brian itu ke si Mia. Begitu juga sebaliknya, yang dimana Brian dan Mia itu sama-sama orang baru ke Los Santos itu. Dan mereka berdua itu disuruh buat nyari uang. Ya udah, kalau si Brian sebenarnya udah nyari uang dan udah dapat gitu dari kontak missionnya, sedangkan si Mia itu kan belum dapat apa-apa, makanya disuruh buat kerja di si Lemar. Dan itu juga diusulin sama si Brian, meski nanti si Brian juga bekerja tuh sama si Lemar juga. Nah, jadi setelah si Mia itu diperkenalkan kepada Brian, nah keesokan harinya Brian langsung memberikan nomornya si Lemar ke si Mia. Dan Mia itu langsung dichat tuh sama si Lemar untuk menemuinya di sebuah toko modif mobil. Keesokan harinya Mia langsung menemui Lemar, dan Lemar langsung suka sama si Mia. Enggak lah, di situ si Lemar meminta si Mia untuk membantunya agar Lemar ini dapat naik pangkat, naik reputasi, naik jabatan di gengnya. Nama geng si Lemar adalah The Families. Si Lemar ini cuma jadi bawahan, cuma jadi anggota biasa. Dia ini ingin menjadi pentolan, ingin menjadi OG dari geng The Families. Dengan cara apa dia seperti itu? Jadi gengnya si Lemar, yaitu The Families, mempunyai musuh bebuyutan, yaitu geng Balas dan juga geng Vegas. Geng Balas itu identik dengan atributnya yang bernama ungu, dan geng Vegas identik dengan atributnya yang bernama kuning. Kalau kalian main GTA San Andreas pasti kalian tahulah dua geng ini ya.
udah sering tuh kalian temuin. Nah jadi udah tau lah ya kalian. Nah kalau The Families itu identiknya sama seperti Grove Street, warna hijau. Nah, di sini akhirnya dimulai nih misinya. Di sini Lemar menyuruh Mia dan 3 orang teman lainnya, yang dimana salah satunya di situ adalah Brian dan 2 orang lainnya adalah teman dari yang Brian itu temui atau kenal pada saat bekerja di Contact Mission. Nah, mereka berempat itu disuruh Lemar untuk mengadu domba geng Balas dan geng Vegas. Ini mana kan Balas dan Vegas itu sebenarnya adalah sekutu, berteman, tapi di sini 2 orang yaitu Brian dan Mia akan mengadu domba geng Balas dengan menyerang geng Vegas, sedangkan yang 2 orang lagi itu akan mengadu domba geng Vegas dengan menyerang geng Balas. Jadi saling adu domba lah. Di sini Mia dengan Brian sebagai geng Balas dengan pakaian geng Balas menyerang geng Vegas, seolah-olah itu yang nyerang geng Balas, padahal itu cuma si Mia tuh yang pakai baju geng Balas dan pakai mobil geng Balas. Tapi ya percaya aja tuh geng Vegas. Begitu juga sebaliknya, di sisi lain di wilayah Balas juga sama, itu yang nyerang pakai geng Vegas itu padahal sebenarnya itu adalah suruhan dari Lemar. Setelah misinya beres, mereka berempat itu langsung pergi ke acara ngumpul-ngumpul geng, yang dimana acara kumpul geng ini itu dihadiri oleh 2 geng yang sekutu itu, yaitu geng Balas dan geng Vegas yang sedang kumpul-kumpul di acara Karmit. Nah, keempat orang suruhan si Lemar itu datang dan langsung membabat habis geng Balas dan geng Vegas yang ada di sana. Yang dimana di sini kalau kita pikir-pikir yaitu si Lemar enak banget, jabatan reputasinya itu pengen naik tapi kita yang kerja gitu. Gak apa-apa lah ya, yang penting kita digaji lah sama si Lemar. Nah, akhirnya di sini kita langsung membumi hanguskan geng Vegas dan juga geng Balas sampai kewalahan tuh. Bahkan kita juga sempat perang ya sama polisi. Tapi ya namanya juga kita profesional, pasti kita bisa kabur lah dari polisi. Dan kita berhasil menyelesaikan misi ini. Setelah misi adu domba itu berhasil, mereka berempat langsung pergi ke tempat modifannya Lemar. Dan di situ Lemar sangatlah puas dengan hasil kinerja kita. Lemar lihat di berita tuh bahwa ternyata polisi dan berita aja terkecoh, mengira kalau yang nyerang itu beneran geng Vegas dan juga geng Balas. Dan di situ Lemar beneran berterima kasih dan bener-bener puas atas kinerja kita. Tapi kita lihat apakah pangkatnya si Lemar itu bakalan naik. Padahal kan yang kerja ini sebenarnya kita kan cuma digaji, kita juga yang kerja. Tapi apakah benar si Lemar bakalan jadi OG dan naik pangkatnya? Kita lihat aja nanti. Singkat cerita, keesokan harinya Lemar meminta Brian dan Mia untuk bertemu dengan Lemar di Del Pier. Lemar akan menceritakan bahwa dirinya itu selalu diusik oleh Vernon. Vernon ini merupakan ketua dari Chamberlain Gangster Families. Sebenarnya geng families itu kan tadi gue bilang ada banyak, ada Davis Gangster Families, Strawberry Gangster Families, dan mempunyai beberapa ketua, masing-masing ketua. Nah, ini tuh yang Lemar itu kan anggota gangster Chamberlain dan punya ketua sendiri yaitu si Vernon ini. Oke, kita lanjut lagi lah ke cerita dari GTA Online DLC Lowriders-nya. Sampai tadi kita ceritakan kalau si Lemar ini dimarahin oleh bosnya yaitu si Vernon, ketua geng dari Chamberlain Gangster Families. Nah, jadi si Vernon itu marah karena mengetahui kalau Lemar itu mengadu domba geng Balas dan juga geng Vegas. Bahkan di sini si Vernon mengancam akan membunuh si Lemar. Lemar di sini minta maaf lah, tapi kata si Vernon gak semena-mena dan gak semudah itu dong. Lu harus ngerjain satu misi dari gua, yaitu anterin 2 mobil Lowriders ini dan jual ke geng Korea karena ingin diekspor oleh orang Korea ke Korea Selatan katanya. Dan ya di sini si Lemar lagi-lagi tuh nyuruh si Brian dan si Mia dan 2 kawanan lainnya untuk mengantarkan mobil Lowridersnya milik Vernon ini dan dijual ke geng Korea. Padahal sebenarnya si Vernon nyuruh si Lemar, ya namanya juga Lemar, dia punya uang ya pasti
nyuruh lagi gitu, udah disuruh nyuruh lagi, dan ya akhirnya Brian dan Mia yang nganterin ini mobil ke markas geng Korea. Dan lagian ya Brian dan Mia juga harus berhati-hati buat nganterin mobil lowridersnya ini, nggak boleh ketahuan sama polisi. Kalau ketahuan ya udah disita lah, karena ini kan mobilnya si Vernon itu adalah buronan gitu, buronan yang kalau misalkan ketahuan aset-asetnya itu pasti ditangkap tuh, langsung ditangkap. Makanya ya harus hati-hati, meskipun nanti Brian dan Mia itu berhasil nganterin ke geng Korea. Dan di situ geng Korea sana itu sangatlah puas dan muji lah, karena mobil lowridersnya keren, bagus banget gitu. Dan saat Brian, Mia, dan geng Korea itu transaksi, tiba-tiba saja ada geng balas yang nyerbu dan menyergap lokasi tersebut. Perang tuh di situ. Mungkin ini adalah balas dendam kali ya kepada si Brian dan Mia atas kejadian sebelumnya. Dan terjadi pertarungan yang epik di sini, sampai semua orang di sini pada meninggal cuy. Tapi untungnya Brian, Mia, dan kedua orang temannya selamat di sini. Tapi semuanya, bahkan geng Korea juga ada yang meninggal di sini. Perang terjadi sehingga membuat geng Korea itu justru malah membatalkan untuk membeli mobil lowridersnya ini gitu, karena ya toh mobilnya juga udah rusak, udah ditembaki. Dan di sini Lemar datang malah marah-marah gitu. Kok bisa geng balas tahu? Terus ya kenapa ini semua bisa terjadi? Padahal ini sebenarnya di situ salah si Lemar juga. Kenapa balas bisa nyerang? Ya karena sebelumnya si Lemar lah yang menyuruh Brian dan Mia buat nyerang geng balas gitu. Nah, ini salah si Lemar juga sebenarnya. Dan Lemar sih takut juga kalau si Vernon semakin menjadi-jadi, marah, takut dibunuh gitu si Lemar. Ya itu salah si Lemar juga sih sebenarnya. Dan emang si Lemar tuh orangnya itu ceroboh, nggak waspada gitu, nggak mikir dua kali. Ya itu pun ya dari kesalahan si Lemar membuat ini semua semakin kacau. Yang jadi OG gitu nggak pakai cara seperti itu gitu, pakai cara instan, yang mana bisa cuy. Pokoknya dia tuh orang yang ceroboh lah, bener-bener mau menjadi OG sampai segala cara dia halalkan, sampai menyuruh Brian dan Mia untuk melakukan hal tersebut, yang notabene seharusnya kita yang jadi OG, bukan si Amar yang cuma diam dan ngasih duit gitu. Nah terus kalau kalian masih ingat video seluruh alur cerita GTA Online Contact Mission atau GTA Online Prologue yang udah pernah gue buat, kalian masih ingat kan kalau si Brian itu pertama kali dikenalkan oleh Lemar itu kan ke si Gerald. Nah si Gerald ini itu adalah pengedar narkoba yang cukup terkenal di Los Santos, meski tersembunyi ya. Tapi dia itu adalah gangster yang ditakuti lah. Dan dia merupakan anggota dari The Families cabang Chamberlain Hills, yang merupakan gengnya si Lemar, yaitu Chamberlain Gangster Families. Dan dia merupakan tangan kanan dari si Vernon, dan dia merupakan atasan dari si Lemar. Dan dia itu merupakan pengedar narkoba, yang dimana dia itu memperkerjakan kita alias si Brian ke si Gerald ini agar kita mendapatkan pekerjaan yang di awal itu loh. Nah karena transaksi lowriders yang gagal, dan lagian kan si Vernon itu tadi udah gue bilang kalau dia itu buronan, dan aset-asetnya itu sekarang lagi dicari atau diincar sama polisi. Dan ya sekarang polisi itu lagi mau nangkep gitu dari anggota Chamberlain Gangster Family, yaitu gengnya si Lemar yang diketahui oleh Vernon. Tapi kan dia itu lagi nyari anggota tingginya, karena si Vernon itu nggak tahu sembunyi kemana. Nah ternyata yang paling dekat itu, yang ternyata polisi itu tahu rumahnya, ya ini si Gerald, dan langsung ditangkap dan langsung ingin dilarikan ke penjara yang jauh dari kota. Tapi di sini si Lemar itu tahu kalau si Gerald itu ditangkap karena nggak ada gitu di apartemennya, yang membuat di sini lagi-lagi Brian dan Mia harus menyelamatkan si
Gerald agar tidak dilarikan ke penjara lain dan agar diselamatkan gitu. Sehingga di sini Brian dan Mia itu ditugaskan oleh Lemar untuk membebaskan si Gerald, karena kalau misalkan si Gerald di penjara yang notabene merupakan tangan kanannya dari Vernon, si Lemar makin ketakutan. Nanti bisa aja nih si Lemar beneran dibunuh gitu sama si Vernon akibat kelalaiannya sendiri juga sebenarnya. Dan ya di sini akhirnya berkat doa ibu, Brian dan juga Mia di sini berhasil melawan puluhan polisi yang ada di bandara gitu. Dan ya akhirnya Mia dan juga Brian menggunakan kapal jet pribadi dan membawa Gerald kabur dari Los Santos ke kota lain gitu, agar si Gerald ini aman lah, agar tidak jadi buronan. Dan di situ Gerald bercerita kalau si Lamar ini emang ceroboh orangnya, tidak mikir dua kali ada konsekuensinya atau tidak. Dan di situ Gerald juga bilang kalau si Lamar itu pasti bakalan dimarahin dan bakalan dibunuh sama si Vernon kalau si Vernon nanti udah keluar. Wah, serem ya. Ya emang setuju sih, si Lamar itu orangnya ceroboh. Dari sini akhirnya si Gerald aman damai dibawa ke Vice City. Wah, keren cuy asli. Selang beberapa hari kemudian, Lemar menyuruh Brian dan Mia untuk menemuinya sebuah bar yang terletak di Sandy Shores yang jauh dari kota Los Santos. Sebuah bar yang dekat dengan rumah Trevor dan menjadi bar favorit Trevor. Tidak lupa juga di situ Lemar memerintahkan Brian dan Mia untuk mengajak dua orang teman lainnya. Dan akhirnya 4 orang pun sudah ada di bar dan Lemar pun datang sambil membawa sebuah tas berisikan jas. Mereka berempat pun bingung, apaan nih si Lemar ngebawa kita ke bar yang jauh dari kota dan sambil ngebawa tas berisi jas. Nah ternyata saat Brian, Mia dan kawan-kawan ditugaskan oleh Lamar untuk mengadu domba geng dengan berpakaian geng balas dan menyerang geng Vegas, ternyata di situ ada anggota geng Vegas yang penting dan beberapa anggota Vegas yang penting itu dimakamkan sekarang dan prosesi makamannya akan diadakan 1 jam lagi, yang dimana menurut Lamar itu adalah pencitraan, yang dimana ketua dari geng Vegas itu memanfaatkan acara pemakaman itu dengan menaruh narkoba di dalam peti makam. Nah makanya di situ Brian, Mia dan kawan-kawan ditugaskan oleh Lemar untuk mencuri narkoba dari peti mayat yang ada di geng Vegas itu. Akhirnya mereka berempat langsung tuh berpakaian jas layaknya geng Vegas. Terus nanti mereka berempat itu akan mencuri mobilnya geng Vegas, yang dimana mobilnya geng Vegas itu kan dicuri pada saat lagi ngisi bensin gratis. Kebetulan tuh di Amerika itu waktu itu presidennya nomor urut 3 yang menang, katanya BBM-nya gratis tuh, makanya lagi pada isi bensin gratis tuh. Dan ya setelah kita berhasil mendapatkan mobil dari geng Vegas, di situ kita langsung pergi mengikuti rombongan dari geng Vegas. Jadi mana rombongan geng Vegas tuh udah pada jauh tuh. Nah kita langsung ikutin ke sana. Yang dimana kita itu berarti paling belakang agar tidak dicurigai, dan kita sembunyi-sembunyi aja nih, takutnya geng Vegas tuh nyadar. Dan sekitar ada 4 rombongan lah sama kita itu langsung pergi ke gereja yang ada di daerah Blaine County untuk melakukan pemakaman beberapa anggota geng Vegas yang sudah meninggal. Dan ya kita di sana tinggal menyamar aja layaknya geng Vegas yang benar-benar geng Vegas, toh pada gak nyadar juga nantinya. Lagian ya muka-muka Brian itu kan sama si Mia tuh mirip-mirip orang Meksiko gitu. Nah kalau kita lihat di sini, sang ketua dari geng Vegas di sini lagaknya itu kayak peduli gitu, seakan-akan organisasi masyarakat yang paling membantu masyarakat gitu. Yang adanya ini organisasi meresahkan. Bahkan temannya yang mati aja itu dimanfaatin untuk penyelundupan narkoba. Dan ya di sini pun ajalnya tiba, kematiannya langsung deh datang.
Brian, Mia, dan kawan-kawan langsung menyergap dan membunuh seluruh anggota balas termasuk ketua geng Vegas yang ada di sini. Sampai tidak ada tersisa pun di sini. Akhirnya di sini Brian, Mia, dan kawan-kawan langsung mengambil sebuah mobil yang berisi peti mayat. Yang dimana di situ di dalamnya itu ada narkobanya tuh. Dan meskipun kita sudah berhasil mencurinya, tapi kita dihadang oleh beberapa anggota geng Vegas yang masih menembaki kita saat perjalanan maksudnya. Dan itu banyak banget, bahkan Lemar bilang hati-hati, jangan terlalu banyak kena tembakan itu petinya, nanti bisa jadi itu narkoboynya kena sama lumuran darah dari sang mayat. Tapi alhamdulillahnya kita berhasil mengantarkan narkoba itu dengan selamat, aman, sentosa. Di sini Lemar sangatlah puas dengan kinerja Mia, Brian, dan kawan-kawan. Keesokan harinya, Lemar meminta Mia, Brian, dan kawan-kawan untuk melakukan satu tugas, yaitu menghancurkan mobil lowridernya geng balas. Entah itu dengan sticky bomb, dengan bensin, dengan granat, pokoknya Lemar minta agar mobilnya geng balas alias mobil lowridernya geng balas itu hancur. Dan akhirnya di situ Mia, Brian, dan dua kawan laginya itu langsung menghancurkan beberapa mobil lowrider yang memang harus dihancurkan. Dan semuanya lah mobil dihancurkan, mobilnya geng balas yang lowrider tuh dihancurkan semuanya sama Mia dan juga Brian dan kedua orang teman lainnya, yang membuat di sini keempat orang itu mendapatkan uang dari Lemar, sehingga mereka berempat itu membeli sebuah mobil lowrider juga, hadiah sih sebenarnya, dari temannya Lemar, yaitu Benny yang merupakan pemilik dari tempat modifan mobil yang Lemar itu tinggali. Tuh keren-keren mobilnya kan, mobil lowridernya banyak ya. Ini kita sebenarnya kerja di Lemar gak punya uang tapi menghasilkan gitu. Tuh kan mobilnya keren-keren, modifannya si Benny emang keren-keren. Dan keesokan harinya Lemar meminta Brian dan Mia untuk menemui dirinya di pinggir jalanan Los Santos. Dan di situ Lemar keluar dan bilang ke si Brian dan ke si Mia kalau sebenarnya dirinya itu kok ngerasa aneh sama geng Vegas ya. Karena geng Vegas itu udah diadu domba sama si Lemar, terus pemakamannya juga udah dihancurin, tapi gak pernah nyerang atau balik nyerang dan ngerasa keganggu gitu. Karena geng Vegas ini mau anggotanya mati, ketuanya mati, gak peduli. Karena yang dipikirin oleh geng Vegas itu cuma mobil aja. Yang ngebuat di sini Lemar bilang ke si Brian dan ke si Mia, gimana kalau si Lemar ini nyuruh mereka berdua untuk mencuri mobil lowridernya geng Vegas. Karena mobil lowridernya geng Vegas itu akan diberi ke si Vernon sebagai permintaan maafnya Lemar ke si Vernon. Kita lihat aja apakah geng Vegas ada perlawanan gitu. Ya akhirnya di sini Brian dan Mia langsung pergi untuk mencuri mobil lowridersnya geng Vegas. Ini mana sekarang geng Vegas itu sedang mengadakan kermit. Kermit itu semacam pertemuan mobil lowrider. Nah, setelah itu di sini Brian dan Mia itu langsung memfotokan beberapa mobil yang ada di sana dan langsung mengirimkannya ke si Lemar sambil menunggu jawaban ke si Lemar mobil manakah yang harus dicuri. Setelah menerima jawaban dari Lemar, Brian dan Mia langsung gasken dan langsung mencuri mobil yang harus dicuri. Dan ya, Brian dan Mia akhirnya berhasil mengambil mobil yang harus dicuri dan langsung menyimpan mobil tersebut ke garasi yang dekat dengan rumah Gerald. Di sana Lemar bertemu dengan Gerald. Lemar langsung meluruskan semua yang sudah terjadi, namun Gerald tidak mempercayai dan Gerald hanya mencuekin si Lemar. Ya emang si Lemar itu sifatnya kayak gini ya, kesel gitu,
bikin ngeselin. Nggak Franklin, nggak Gerald, nggak Vernon. Yah, emang si Lemar ini sifatnya kayak gini bro. Si Franklin aja sampai marah-marah ke si Lemar. Gerald juga. Apalagi si Vernon, ketua dari geng CGF. Aduh. Nah, di sini Lemar itu seperti ingin membumi hanguskan atau menghancurkan semua OG atau pentolan dari geng Balas dan juga geng Vegas. Jadi mana di sini Lemar ingin ketua dari geng Balas itu mati. Sehingga di sini Brian, Mia dan dua kawan lainnya yang gak punya nama itu langsung pergi ke daerah Grove Street untuk menyerang geng Balas dan untuk membunuh ketua dari geng Balas. Lah, kok Grove Street? Iya, karena tahun 2013 wilayah Grove Street sudah direbut oleh geng Balas. Terus gengnya si CJ yaitu Grove Street Families kemana? Grove Street Families masih dimisterikan oleh Rockstar. Entah itu pergi ke Liberty City mengikuti CJ yang sukses bareng Mad Dog, atau justru CJ mati dibunuh sama Tony Cipriani. Ntar deh bro, kita buat untuk misteri atau keberadaan CJ ini sebenarnya sekarang itu di mana sih? Di universe GTA 5 itu di mana sih sebenarnya CJ? Ya nanti aja ya bro. Nanti kita bahas lah sebelum kita bahas alur cerita GTA 5. Jadi ditunggu aja ya. Oke lanjut. Jadi di sini Mia, Brian dan kawan-kawan langsung membabat habis seluruh anggota geng Balas yang ada di wilayah Grove Street termasuk OG alias pentolannya. Yang dimana di sini kalau kalian lihat tadi itu beneran ini wilayah masa kecilnya si CJ gitu. Ada rumah CJ, OG Lock, Ryder dan Sweet, tapi ini memang sudah ada di universe-nya GTA 5. Bahkan setelah kejadian itu, Brian, Mia dan lain-lain juga melihat geng Balas yang sedang konvoi motor. Lalu ya dibabat habis gitu. Karena si Lemar itu minta seluruh anggota Balas bahkan termasuk ketuanya itu harus dibabat gitu. Tapi ya nggak semuanya sih, yang kelihatan aja. Dan setiap melihat anggota geng Balas ya langsung dibabat itu. Karena biar aman aja gitu perasaan si Lemar. Setelah membantai pentolan atau OG dari geng Balas, Brian, Mia langsung melanjutkan perjalanannya ke sebuah hotel mewah. Yang dimana di hotel mewah itu terdapat sebuah pentolan dari geng Vegas atau petinggi dari geng Vegas yang ada di dalam hotel. Yang dimana di luar itu sudah banyak sekali bodyguardnya dan rame banget. Tapi akhirnya di situ Brian dan Mia tetap berhasil mengalahkan semua bodyguard yang menjaga sang OG pentolan atau petinggi dari geng Vegas itu. Waduh keren ya, 4 lawan berapa itu, bodyguardnya aja itu lebih dari 10 orang. Dan di sini Brian, Mia dan kawan-kawan langsung pergi untuk mengejar ketua atau OG pentolan dari geng Vegas yang bener-bener pemimpin atau petingginya geng Vegas gitu ke daerah dermaga. Ini mana ketua atau OG pentolan pemimpin dari geng Vegas ini ingin kabur dari Los Santos naik perahu. Dan di sini Brian, Mia dan kawan-kawan langsung membunuh si ketua Vegas dengan RPG. Kelar deh seluruh pentolan OG dari semua geng, kelar deh habis. Beberapa hari kemudian, Lemar meminta Brian dan Mia untuk bertemu dengannya. Yang dimana di sana Lemar sedang menelpon si Vernon dan meluruskan ini semua. Namun Vernon tetap saja tidak mempercayai Lemar. Dan di situ Lemar sangatlah takut kalau dirinya itu akan dibunuh sama si Vernon. Dan Lemar juga bilang kepada kita alias kepada Brian, Mia dan 2 orang teman lainnya bahwa mereka berempat juga akan dibunuh. Apaan sih Lemar, gaji banget ya. Nah
Dan di situ si Lemar bilang kalau mereka berempat itu harus mencuri sebuah mobil lowrider top yang kencang, yang paling bagus di kota Los Santos yang dimiliki oleh geng Vegas. Karena mobil sebelumnya yang dicuri dari geng Vegas itu enggak dikasih ke si Vernon, karena Gerald itu kesel sama si Lemar. Alhasil mobilnya malah diambil sama si Gerald. Nah, sekarang si Brian dan Mia dan dua orang teman lainnya diminta Lemar untuk mencuri mobil dari geng Vegas, mobil top paling kencang. Dan ini sebenarnya banyak masalah kayak gini itu karena si Lemar juga yang ingin menjadi OG atau pentolan geng lah bahasanya. Yang dimana Lemar ingin menjadi OG, original gangster atau pentolan geng itu dengan cara instan, yaitu dengan cara menyuruh kita, Mia, Brian, dan kawan-kawan untuk membantu agar si Lemar ini naik pangkat. Aturannya seharusnya kan kita yang jadi OG, kok malah si Lemar gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita kan dapat uang dari si Lemar daripada nggak digaji gitu. Singkat cerita, setelah kita berhasil mencuri mobil terkencang di muka bumi yang dimiliki oleh geng Vegas dan memberikannya kepada Lemar, di situ kita kan sempat ngobrol sama Lemar sejenak. Tapi tiba-tiba di situ Lemar kaget karena di luar banyak sekali suara tembakan. Dan ternyata setelah dicek, banyak banget anggota dari geng balas yang sudah berada di luar dari toko modifan mobil itu dan ingin menyerang. Lemar langsung sembunyi di dalam toko tersebut dan Brian, Mia, dan kedua orang teman lainnya itu langsung menyerang 4 lawan 50 enggak tuh. Dan ya, berkat doa ibu, Brian, Mia, dan kawan-kawan berhasil membabat habis semua geng balas yang ada di sana. Dan ya, singkat cerita, perang pun selesai. Lemar si pengecut keluar dan berterima kasih kepada berempat orang itu yang sudah membantunya. Dan dia bilang kepada 4 orang itu bahwa mereka adalah sahabat sejatinya karena selalu membantunya dan tidak akan pernah melupakan jasanya. Dan di situ Lemar langsung deh pamit kepada semua orang itu dan berterima kasih banyak kepada 4 orang itu, khususnya Brian dan Mia. Lalu serang beberapa bulan, tepatnya pada sekitar bulan Julian lah, di situ Lemar itu menelepon Brian dan bilang ke si Brian kalau sekarang itu Lemar baik-baik saja dan Lemar itu sudah nggak lagi kerja di bengkelnya si Benny atau di toko modifnya si Benny, yang dimana katanya sekarang itu Lemar bekerja yang gajinya itu sangatlah sedikit daripada kerja di toko modifnya si Benny, yang dimana si Lemar itu kerjanya itu mencuri dan mencuri. Dia katanya itu bekerja dengan sahabatnya. Dan si Lemar itu katanya tugas bekerjanya itu adalah mencuri mobil yang sudah dibeli. Dan katanya bosnya si Lemar itu adalah orang Armenia. Nah, kalau kalian tahu tipe pekerjaan apa sih yang dilakukan Lemar, dan Lemar itu sebenarnya bekerja dengan siapa sih, bareng siapa yang dimaksud sahabatnya, dan terus bosnya si Lemar itu namanya siapa sih, kalian tahu nggak ya? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian tonton video alur cerita berikutnya, itu alur cerita GTA Online Apartment Heist. Oke guys, thanks for watching. Goodbye, dadah.